Kampung Sukamurni adalah kampung kecil yang dikelilingi kebun pisang dan pohon bambu tua. Siang hari, kampung itu tampak biasa. Anak-anak bermain di jalan tanah, ibu-ibu menjemur pakaian, dan suara azan terdengar jelas tanpa terhalang bangunan tinggi. Malam itu, kampung Sukamurni sedang berkabung. Seorang wanita muda bernama Marlina meninggal dunia saat melahirkan anak pertamanya. Bayinya selamat, tapi nyawanya tidak. Jenazahnya dimakamkan sore hari, sebelum matahari tenggelam. Tangis keluarga pecah, doa dibacakan, tanah ditimbun. Semua mengira duka akan berakhir di sana. Mereka salah. Malam turun pelan. Sekitar pukul 11, kampung Sukamurni mulai sunyi. Lampu-lampu rumah dipadamkan satu persatu. Lalu, terdengar tangisan. Pelan, panjang, sangat sedih. Tangisan itu bukan seperti orang kehilangan, tapi seperti seorang ibu yang mencari sesuatu yang direnggut darinya. Awalnya warga mengira itu tangisan keluarga Marlina, tapi suara itu datang dari arah kebun pisang dekat pemakaman. Dan tangisannya terdengar terlalu dekat dengan telinga, meski jaraknya jauh. Malam kedua lebih buruk, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, ada isakan, ada suara tercekik, diselingi rintihan panjang. Yang membuat warga ketakutan, suara itu berpindah-pindah. Kadang terdengar dari belakang rumah, kadang dari atas pohon bambu, kadang tepat di luar jendela. Seorang ibu bersumpah melihat bayangan wanita berbaju putih, rambut panjang terurai, berdiri di ujung jalan sambil menggendong sesuatu yang tak terlihat. Pagi harinya ditemukan jejak kaki kecil bercampur tanah kuburan, berhenti tepat di depan rumah Marlina. Tak ada yang berani menyapunya. Anak Marlina tiba-tiba sering menangis tanpa sebab. Tangisannya berbeda, panjang, parau, dan membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kali bayi itu menangis, tangisan wanita di luar ikut menyahut. Seorang tetua kampung akhirnya bicara. Itu bukan sekedar arwah, itu kuntilanak, wanita yang mati saat melahirkan dan belum sempat memeluk anaknya. Malam itu, seorang pemuda nekat mengintip ke arah kebun pisang. Ia melihat sosok wanita duduk di dahan pohon, punggungnya membelakangi jalan, rambutnya menutupi wajah, bahunya naik turun, menangis tanpa henti. Saat sosok itu menoleh, wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Pemuda itu jatuh pingsan. Warga akhirnya mengadakan doa bersama di rumah Marlina. Ustadz kampung memimpin bacaan ayat-ayat suci. Bayi Marlina diletakkan di tengah ruangan. Tepat tengah malam, angin kencang berhembus, lampu mati, dan tangisan itu berubah menjadi jeritan. Di luar rumah, bayangan putih berdiri, rambutnya melayang, kakinya tidak menyentuh tanah. Ustadz membaca doa lebih keras. Sosok itu menjerit, lalu perlahan mundur ke arah kebun pisang. Angin berhenti, lampu menyala, tangisan itu menghilang. Sejak malam doa itu, tangisan tak pernah terdengar lagi. Namun kampung Sukamurni tak pernah benar-benar kembali normal. Setiap kali malam sunyi dan angin berhenti mendadak, warga masih merinding. Orang-orang tua kembali mengingatkan, kesedihan yang tak diselesaikan bisa berubah jadi teror. Maka Marlina kini selalu diberi bunga dan doa. Anaknya tumbuh besar, tapi sering menatap kosong ke arah kebun pisang, seolah mengenali sesuatu. Dan kadang, di malam tertentu, masih terdengar isakan pelan dari kejauhan, seperti seorang ibu yang belum rela melepaskan. Wow, sungguh menyeramkan bukan? Terima kasih sudah simak cerita ini. Ketemu lagi di cerita selanjutnya. SDBARTAI undur diri dan bye-bye.